makam menyelenggarakan jenazah malam hari kalau diperlukan. Ahsan, tabarakallah fiik. Boleh penyelenggaraan jenazah di malam hari jikalau memang diperlukan. Bahkan tadi kita mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan malam hari, malam Rabu. Ya, atau hari hari Selasa malam Rabu. Ya. Demikian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, dan sahabat yang lainnya. Itu tadi malam. Sekarang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini, yaitu babu bina'il masjidi 'alal qabr. Hukum membangun masjid di atas kuburan. Hukum apa? Membangun masjid di atas kuburan. Qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Imam Malik. An Hisham, dari Hisham. An abihi, Hisham bin Urwah ibn Zubair. An abihi, dari bapaknya Az-Zubair ibn al-Awwam, ya, radhiyallahu anhu wa arda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau berkata, lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit, dzakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'ainaha, maka sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kanisah, gereja. Hasan, apa itu gereja? Apa itu gereja? Hasan mengatakan tempat orang Hindu. Bacuan Hasan. Hasan. Gereja, Anda tahu gereja? Hah? Tempat orang beribadah kalau gereja itu. Itu tempat orang beribadah kalau gereja itu katanya. Tempat orang Nasrani. Mbiar ini berlalu ini Hasan nih. Jadi sebagian istri Nabi disebutkan satu riwayat siapa? Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Mereka ini berdua yang saat itu belum menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakalan jadi istri Nabi semuanya ini. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Dia melihat gereja di Habasyah, yuqalu laha Maria, nama gerejanya Gereja Maria. Kalau kita Bunda Maria katanya. Ya, walamma ishtaka, ketika Nabi sallallahu alaihi wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardal Habasyah. Ini dia. Ya. Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka berdua mendatangi negeri Habasyah. Pak Mukhtar, siapa rajanya saat itu? Gelarnya apa rajanya? Senul Petika Najasyi. Mana guru pedal ada dia? Nggak ada?
Baik, siapa namanya Najasyi? Sekdes. Udah kita sebut namanya. Om Ci, Kadus, Om Bilal, Yazuli. Om Bilal. Sama. Mobil ladan yang jodoh. Ada rumahnya kan. Cueng. Maksud, mana maksud? Pahen. Bandit tahu mana? Ashamah. Jangan Usamah kami ya. Ashamah. Baik. Fadzakarata min husniha wa tasawwira fiha. Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebut indahnya gereja itu karena banyak hias-hiasannya, banyak foto-fotonya, banyak patung-patungnya. Farafa'a ra'sahu, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqala, lalu bersabda, ulaika idza mata minhumur rajulus salih, mereka itu apabila meninggal laki-laki saleh atau orang-orang saleh, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Thumma sawwaru fihi tilka surah, lalu gambarnya dipasang. Setelah dimakamkan gambarnya dipasang. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Sebagaimana pengajian kita malam Rabu itu, mereka manusia paling buruk di sisi Allah, yang membangun bangunan di atas, yang membangun masjid di atas kuburan. Makhluk paling jelek. Ndik nengkat tiang, engkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan omongan saya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari ini para jamaah. Maka hati-hati yang membuat bangunan-bangunan di atas kuburan, apalagi membangunkan apa masjid. Manusia paling jelek, paling lengih. Ini yang pertama. Ada yang kedua yang paling jelek. Ada yang kedua yang paling jelek. Nah, Chris. Yang bertemu pada hari kiamat. Bertemu pada hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang bertemu dengan, jangan yang bertemu pada hari kiamat. Kalau pada hari kiamat semua kita ketemu. Yang bertemu dengan hari kiamat dia masih hidup. Ini dua manusia paling apa? Paling buruk. Jelas man? Alhamdulillah. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, surat apa terakhir? Surat apa? Ghafir. Kenapa dinamakan surat Ghafir, Pak Nar? Tuhan selamat. Hakun. Allah membukanya dengan sifatnya. Ahsanta. Karena Allah membukanya dengan menyebut sifatnya Ghafirin Dzam, sebagai apa? Penghapus dosa. Dan itu merupakan sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita ambil surat berikutnya. Surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Surat Fussilat, surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Ayatnya 54 ayat. Surat Makkiyah ayatnya 54 ayat. Baik. Dinamakan dia Fussilat
karena ada kalimat fussilat ayatuhu di awalnya. Dinamakan di surat Fussilat karena ada kalimat apa? Fussilat di awal surat. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Ini dia sebabnya dinamakan surat apa? Fussilat. Baik hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam hari ini kembali kita di dalam hadis atau berbicara tentang al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ibtida'. Perintah untuk ittiba', larangan untuk ibtida'. Perintah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk buat. Akan kita ambil perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, para pemirsa Hijrah TV dan yang lainnya, kita akan ambil faslun fil amri biluzumis sunnah. Fasal perintah untuk konsisten di atas sunnah, tetap di atas sunnah, tegar, sabar, kokoh, kuat di atas sunnah wal jamaah wan nahi anil furqah, dan larangan untuk berpecah belah. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 14, wa ma tafarraqu, tidaklah mereka berpecah belah, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan setelah tiba kepada mereka ilmu. Maka ini hati-hati para jamaah, jangan sampai setelah kita datang atau tiba pada kita ilmu, justru di sana kita menyimpang. Ya, silakan para hadirin, daging genti keramik no ngane ama izi masantang mana. Saya jaba si bedang para ke lapangan rezeki sila. Ya, untuk dipakai ibadah terus nih insyaallah. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma tafarraqu, tidaklah mereka itu berselisih atau berpecah belah, illa, kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilm, setelah datang kepada mereka ilmu, baghyan bainahum. Kenapa baghyan bainahum? Disebabkan mereka itu melampaui batas. Maka Allah Azza wa Jalla memberitakan di sini sekaligus bentuk larangan. Jadi Allah berbada, ia bala ita. Maka ayat ini adalah larangan untuk tafarruq, berpecah belah. Karena berpecah belah ini adalah azab yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah. Bersatu itu adalah kasih sayang Allah. Wal furqatu azab, berpecah belah itu adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini sangat mengerikan para jamaah. Maka para ulama kita menjelaskan tentang hadis yang terkenal. Apa itu? Ikhtilafu ummati rahmatun, berselisihnya umatku adalah rahman. Ini hadis tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena ayat ini jelas menentang firman Allah. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, Al-Quran was sunnah, jangan pecah belah.
Maka Allah mengatakan wa ma tafarraqu, tidaklah mereka itu berselisih pendapat dan berpecah belah illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Ibnu Katsir mengatakan innama kana mukhalafatuhum lil haqq ba'da bulughi ilaihim, mereka menyelisih kebenaran setelah datang kebenaran. Lawannya si kena, sawahana tahu si kena. Wa qiyamil hujjah alaihim, tegak dalil kepada mereka, dilawan. Wa ma hamalahum ala dzalika illa al-baghi wal inad wal musyaqqah, yang mendorong mereka seperti itu adalah membangkang, menentang. Nah, beda kalau kita tidak tahu memang sifat manusia disebut oleh orang Arab an-nas a'da ma jahilu, manusia itu memusuhi barang yang tidak diketahui. Tapi setelah dia tahu, oh ya, marangku sida misalkan siaran tentang araki dan tentang lain ini. Tapi setelah tahu apa? Oh, tentu. Beda kalau dia tahu, aduh saya tahu ini karena sudah saya haji ini karena. Tapi apa? Ditentang. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Melawan kebenaran setelah sampai dalil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dia berkhutbah di daerah namanya Al-Jabiyah, kampung dari kampung Damaskus, Suriah. Di sana mata air, di sana padang rumput. Apa kata Umar? Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba. Berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada bahbuhatal jannah, man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki bahbuhatal jannah, disebut oleh para ulama kita, yaitu wasatal jannah, tengah-tengahnya surga. Ingat, surga paling atas apa? Al-Firdaus. Tapi juga surga paling tengah Al-Firdaus. Paling atas ditinjau dari tingkat surga, dia paling atas. Dia paling tengah, kalau ditinjau dilihat atasnya, ternyata arasnya Firdaus itu arash. Nah, kalau dilihat tingkatan surga, Firdaus paling tapi kalau dilihat dari kedudukannya setelah arash, dia tengah. Nah, Nabi SAW mengatakan siapa di antara kalian menghendaki tengah-tengah surga, berarti apa ini? Firdaus. Falyalzamil jamaah, tetaplah bersama jamaatun Nabi SAW, bersama kelompok yang menegakkan sunnah. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu akan menemani yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, setan itu akan semakin jauh kalau dari dua orang. Asyahid di sini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ganjaran orang yang tetap di atas sunnah tidak pecah. Apa itu? Firdaus. Firdaus.
Dan kalau kita menyingkir dari kebenaran, pecah dari kebenaran, ini yang dicengkram, ini yang dimangsa oleh setan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang menyendiri. Maka kalau kita bersatu, tegakkan sunnah ini, kita tidak pecah belah, maka setan itu semakin jauh, dan ganjarannya ini dia bahbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga. Tengah-tengah surga ini kalau dilihat dari aras, surga apa? Firdaus. Allahu akbar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullah 'alal jamaah. Tangan Allah bersama jamaah, di atas al-jamaah. Wasyaitan ma'aman yukhaliful jamaah. Setan itu akan bersama yang menyelisihi jamaah. Mbe senyelisihin sunnah ino kancana setan. Lamuna bersatu menegakkan sunnah, ndek narani setan. Maka lihat, kalau kita rame begini, insyaallah ndek narani pada merokok. Lagu lamun mesa-mesa bareh, apalagi musim nyat. Ampuk nama ngai terus le bangkat nuka. Kenapa tuh selak? Umbekna. Kena dah kono. Ya apa ngobong ini anu. Ini bukti nyata sudah nih para jamaah. Belum kita berbicara benar-benar apa meninggalkan sunnah. Ya, Allah musta'an. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di sini apa para hadirin? Beliau berkata, ya, sebelumnya Imam Tirmidzi berkata, al-jamaah tafsirul jamaah inda ahli ilm hum ahlul fiqh wal ilmi wal hadith. Maksud dari tetap bersama jamaah adalah tetap bersama ulama, tetap bersama orang alim, tetap bersama orang yang di atas sunnah, ulama-ulama sunnah. Itu arti al-jamaah. Ibnul Qayyim mengatakan telah datang perintah tetap di atas jamaah. Apa arti jamaah? Al-muradu bihi luzumul haq, tetap di atas kebenaran dan mengikuti kebenaran. Yaran jamaah no, ndek ke zikir berjamaah, berbidaah berjamaah, bukan. Namanya jamaah tu luzumul haq wa tibauhu, tetap di atas kebenaran dan mengikuti kebenaran. Wa in kana al-mustamsiku bihi qalilan, meskipun yang mengikutinya sedikit. No. Itale masjid ampun teluwe ini. Coba nolek tiba balik yang kuna. Nah, nolek penada enggak 5 tolang. Nolek motor lekong setengah. Nolek kekuang. Nah, ini deh para jamaah. Jadi bukan ukurannya jumlah. Jadi jamaah itu bukan ukurannya jumlah. Jadi jamaah itu apalah luzumul haq wattiba'uhu, tetap di atas kebenaran dan ikut kebenaran tersebut. Meskipun yang menyelisihi banyak, yang mengikuti sedikit. Li'annal haqqa huwa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran itu itulah yang dipegang oleh kelompok pertama dari umat ini kalangan sahabat. Jadi ahli sunnah Nabi, jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang ikut sunnah Nabi, ikut para sahabat Nabi, mereka yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Itu para jamaah. Bukan pemelihara bid'ah nama ahli sunnah wal jamaah.
bukan pencela sunnah, bukan. Ya. Walan nazar ila kathrati ahli bid'ah ba'dahu. Tidak perlu dilihat banyaknya ahli bid'ah setelah sahabat itu. Jamaah itu jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa jamaahnya Nabi? Sahabat. Jadi sunnah Nabi, jamaah Nabi, ahli sunnah wal jamaah. Nah, siapa yang ikut sunnah Nabi, siapa yang ikut jamaahnya Nabi, itulah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Kita ini orang belakangan ikut mereka. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Syariq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullah 'alal jamaah, tangan Allah di atas al-jamaah, di atas al-haq, di atas kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Fa idza syadza syadz minhum ikhtatafahu syaitan. Kalau keluar dari jamaahnya sahabat, disambar oleh setan. Kama yakhtatifu dhi'bu syata minal ghanam, sebagaimana serigala menyambar dan menangkap, memaksa kambing yang sendirian. Maka lihat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jamaah? Satu saja. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai muncul, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang ingkar kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, sehingga muncul para nabi palsu. Kemudian ada pula yang murtad, muncul juga Khawarij, muncul juga Qadariyah, muncul juga Rafidah, muncul juga Khawarij. Ini semuanya keluar dari jamaahnya Nabi ini, para jamaah. Sugun dengan jamaah Nabi. Ini jamaah ini maksud tuh jamaah Nabi. Kita ini ikut mereka. Ikut mereka berarti jamaah mereka. Enggak ikut mereka bukan jamaah mereka. Jadi ini maksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu pertama sahabat. Karena mereka pegang sunnah dan mereka bersatu, itu sebabnya dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena nama ini nama mulia, semua orang tahu nama ini, maka semua memperebutkan nama ini para jamaah. Yang nentang Rasul juga pakai nama ini ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dia tahu nama ini nama mulia. Sunnah Nabi, jamaah Nabi, sahabat. Tapi apakah iya kita ikut cara Nabi? Apakah iya kita ikut jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dalam hadis yang lain dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis ini, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil, akan datang kepada umatku seperti apa yang didatangi oleh Bani hadwan na'li bin na'al. Maksudnya kita orang belakang akan mencontoh Bani. Berapa ukurannya? Persis. Kita akan contoh. Hadis lain, ya Allah
alaihi wasallam, la tarkabunana mangkum, kalian mengikuti cara sebelum kalian sehasta. Baik, di sini Nabi mengatakan la ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'l, dan tiba pada umatku atau contoh apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa inna farraqu ala thnatin wa Bani Israel itu pecah menjadi apa? 72. Nah, ketika mereka pecah, berarti kita juga apa? Pecah. Pecah dari yang benar, maksudnya di para jamaah. Ya, meninggalkan jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasataftariqu ummati, umatku akan pecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Ingat ini. Inilah dia al-jamaah itu. Al-jamaah. Satu riwayat, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Jadi kita harus benarkan makna dari apa? Al-jamaah. Jadi jamaah itu sahabat, maksudnya para jamaah. Karena Nabi menafsirkan, ya, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya apa? Satu. Qila man ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Al-jamaah. Di sini diambil ahli jamaah. Al-jamaah. Nah, jamaah menafsirkan, Nabi menafsirkan ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Sebabnya dikatakan ahli sunnah wal jamaah, sunnah Nabi jamaah, karena mereka menegakkan sunnah. Tidak ada yang keluar dari sunnah itu. Mau keluar dicabut sama Nabi, mau keluar dicabut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga orang itu. Satu mau sholat malam terus, dua mau puasa sunnah terus, tiga bujangan terus, tidak mau nikah. Akhirnya dengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Langsung man raghiba, sholat malam terus. Sholat malam bagus apa tidak? Bagus, tapi kelebihan. Ya, bagus? Bagus, tapi apa kelebihan? Nah, lihat nih para jamaah, ini semuanya praktik lebih. Langsung Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak aku bukan termasuk golonganku. Hasan al-jamaah itu sangat di sini, ma ana, jamaah itu yang ikut aku hari ini dan ikut para sahabatku. Maka kalau kita mau lihat ini ahli sunnah wal jamaah li atau sunnah siapa dipakai? Sunnah Nabi atau sunnah Yahudi? Sunnah Nabi atau sunnah Nasrani? Ini itu caranya. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Nabi, tapi pernahkah sahabat kalau tidak seperti ini, bukan ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah wal jamaah hanya pengakuan, hanya kelambi
doang. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mati jangan pedulikan banyaknya yang ikut maupun sedikit, karena jamaah itu dalam bab bukan nunggu banyak. UN dah kebilin kita. Pilih nang. Nih, kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat riwayat ini, ingin selamat kecuali harus ikut caranya Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatal jannah, siapa menghendaki surga paling tengahnya surga, ancam neraka kecuali satu al-jamaah, siapa alaihil yaum wa ashabi, yang ikut sahabatku. Maka hati-hati jangan salah ikut. Persetkan salah pilih kan? Nah, enggak, aku salah. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan, la tattabi'u lakum, kalian pasti cara orang sebelum kalian, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'an. Faman, siapa lain kalau bukan mereka. Maghdub dhal, maghdub tahu yang benar tapi enggak ikut, enggak diamalkan. Dhal rajin beribadah tapi enggak punya dalil. Ini yang diikuti oleh umat Islam. Kalau dia tidak benar-benar ikut alaihi, dia laksanakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Azan dulu, silakan azan.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Alhamdulillah Rasulillah amma ba'du. Silakan Ri. Iti pesahab, iti abuhur, ka. Umbe angkuna. Talbis iblis gangguan syaitan. Baik. Terus apa pertanyaannya? Dua kan? Jadi kita katakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fastami'u lahu wa ansitu." Ketika Quran dibacakan, dengarkan. Kalau kita mendengar dan maka apa? Maka kita dapat bagian dari rahmat Allah. Wallahu ta'ala wa alam. Terus tidak ada yang mengatakan orang Syiah itu ahli yang gulu berlebih-lebihan terhadap Allah Ta'ala. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Baik. Dalam kitab Talbis Iblis disebutkan bahwa umat Islam akan terpecah 73 golongan. Hanya satu yang keselamat. 70 disebut adalah mereka Khawarij Qadariyah. Bagaimana bid'ah yang dilakukan seperti di Jamaah? Jika masih tetap dalam satu golongan, kita katakan ada batasan kapan orang itu keluar dari Ahlus Sunnah dan ada batasan kapan tidak boleh sunnah. Jadi bukan gara-gara dia bukan gara-gara dia talqin keluar dari Ahlus Sunnah, enggak. Ya, bid'ah besar yang orang dari Ahlus Sunnah itu bid'ah aqidah. Kalau itu adalah bid'ah tapi kalau meskipun amaliyah kecil-kecil bisa keluar dari Ahlussunnah. Kalau banyak, ndak dia bid'ah, kerjakan bid'ah semuanya bid'ah. Jadi yang mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu prinsip.
perkara akidah. Ini amalan bid'ah betul, tapi belum tentu keluar dari ahlus sunnah. Belum kita lihat periksa akidahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Maluku bertanya, Ustadz, kalau ada keluarga di kampung meninggal, apa kita ucapkan? Kita ucapkan, boleh kita inna lillahi wa raji'un, dan disunahkan, lalu mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li ta'ala, dan yang meninggal tersebut, kalau dia laki-laki Allahumma ghafir lahu, kalau dia perempuan Allahumma ghafir laha. Wallahu ta'ala ala wa ala. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Sabtu di Musyrah. Wah, silakan. Kami ingin menanyakan ayat 19 surah Al-Baqarah itu orang munafik atau mohon penjelasan. Ayat berapa? Ayat 8 sampai ayat 6 Baqarah. Baik, baik. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Dimas Bagi. Ya, silakan. Mana hukumnya pakai kalung kesehatan untuk laki-laki itu? Baik, ditunggu jawabannya. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari hamba Allah di Masuji. Mana? Masuji. Masuji, Lampung ya. Adakah dalilnya orang bukan? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana mempertahankan hina orang? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik. Beberapa pertanyaan di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Kita ambil dulu bagaimana sunnah di saat ujian seperti ini katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qaladini kal qabidi 'ala al-jamr. Yang megang agama di akhir zaman ini seperti megang apa? Pelajari sunnah, kemudian dan diri di atasnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berkaitan apa tadi yang kedua? Orang yang apa? Kalung kesehatan. Nah, kalung kesehatan, kalau secara ilmiah terbukti ya, secara ilmiah terbukti ini bahwasanya, tapi kalau tidak terbukti secara ilmiah maka jangan sampai jatuh dalam syirik. Kemudian berkaitan dengan ya, ayat 8 sampai selanjutnya itu berbicara tentang orang munafik. Namun katakan al-ilmu bi umumil lafz, menjadi khususan sebabnya. Allah taala wa'ala. Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana kalau nonton musabaqah? Ini pertandingan aja. Wallahu ta'ala wa'ala. Baik. Diundang walimah, tapi nggak sanggup lagi pakai saya lagi ke sana. Kalau sanggup karena usia, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa hukum menyalakan murattal sepanjang malam ketika kita
sedang mengaji, mohon penjelasannya. Kita katakan mendengarkan Al-Quran silahkan, ya. Tapi jangan disetel sambil kerja. Kita tidak dengerin nanti, ini nggak boleh ini. Silahkan. Kalau orang berbuat salah, kita tidak salah kesalahan. Justru itu adalah tanda iman. Tapi jangan sangsuina, enggak. Bencilah kesalahan itu karena salah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana belakangi suami tidur, apakah berdoa? Tapi karena dia tidur malam, dia tahu anak begitu salah. Kamar mandi bukan tempat orang berzikir. Wallahu ta'ala a'la wa. Satu kali lupa melafazkan takbir secara jahar, apa perlu sujud sahwi? Mungkin dia, kalau dia ternyata lupa, maka apa? Takbir intiqal semuanya wajib, maka diganti dengan sujud sahwi. Wallahu ta'ala, ya. Boleh baca Quran dengan ngasar katanya. Kita katakan sebagian para ulama tidak hawan, syika dan yang lainnya. Ini adalah yaitu apa? Alunan-alunan musik dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ya, sebagian para ulama tidak membolehkan yang seperti ini. Wallah. Benar, kalau mayat itu dalam kubur di waktu sholat, saya tidak tahu dalilnya itu. Ya, jadi tidak ada ketetapannya seperti azab. Karena justru ayat firman yuraduna 'alaiha wa 'asy pagi dan dinyalakan pagi dan petang. Allah ta'ala wa. Bagaimana hukumnya laki-laki suma laki-laki? Ya, karena dia suka sama laki-lakinya karena pikiran, tidak katakan yang suka sama laki itu namanya kaum Lut, homoseks, ya, mama, ya. Nina damale, Nina, ini keluar dari fitrah. Maka lihat bagaimana Allah membahas sehingga menjadi laut mati itu yang ada di Palestina itu para jemaah. Ya, wallahu ta'ala wa alam. Ada lagi? Surga bau takridi. Jadi termasuk ke surga Firdaus itu si bau takridi. Baik. Surga bau ketekeridit. Pertama, saya tidak tahu ini istilah ngeridit surga ini para jemaah. Ya, yang ada yang banyak macamnya. Ya, silakan. Ya, Allah ta'ala wa alam. Di luar. Ya Islam sih, tetapi Islam masih dalam kesalahan, tidak keluar dari Islam. Wallahu ta'ala wa alam. Apakah boleh berinfak, bersedekah? Akan boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala wa alam. Hukum salat Jumat bagi wanita jin, kata Jumatan gugur salat zuhur. Wallahu ta'ala wa alam. Ya. Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara minta maaf dosa yang banyak dilakukan kepada yang bukan masyarakat Ustaz? Bagaimana? Apakah kita Ustaz
bagaimana? Banyak dosa kita sebut hijrah Ustaz sama yang apa? Baik. Ustaz. Baik. Bagaimana dosa yang banyak lalu katanya? Sebentar kita akan jawab itu. Katakan taubat. Sahnya jalan taubat. Karena Nabi sabda, "Man taba taballahu." Siapa yang bertaubat pasti diterima. Asal ikhlas. Kemudian apa? Cabut diri dari dosa tersebut. Kemudian menyesal, kemudian bertekad, jangan ada keinginan untuk mengulangi. Ada tekadnya mengulangi dan harus menyesali perbuatan tersebut, maka insyaallah Allah Azza wa Jalla pasti terima taubat. Kemudian boleh berbekam saat boleh. Boleh. Dilarang itu ya, hadisnya terhapus. Hukum hadisnya terhapus. Wallahu taala ala wa alam. Kita sebagai makmum kapan kita bisa baca? Kalau imam sudah baca, dengar aja sudah. Tapi kalau imam enggak baca, baru kita baca. Wallahu taala ala wa alam. Ada umpolengke? Baik. Jika seorang ditunjuk sebagai imam oleh takmir, jika ada yang tidak suka dengannya, jika dia mengambil imam, apakah solatnya diterima? Kan para hadirin, tidak ada urusan orang yang tidak suka. Asal sudah dipilih imam atau pengurus masjid. Yang tidak boleh itu ia menjuluk diri. Nah, itu dia, wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mohon maaf. Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi